Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim beriman yang dirahmati Allah, senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel tentang sejarah Islam. Sebelum ke topik pembahasan, saya dengan kerendahan hati mendoakan buat para sahabat dan untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, membagikan kepada teman-teman semua, dan senantiasa untuk mengisi di kolom komentar doa, keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya agar kita bisa mengaminkan bareng-bareng. Semoga keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya mendoakan buat para sahabat semua, semoga Allah menyehatkan badannya, menambahkan rezekinya, menambahkan umurnya, dan tetap beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kisah sejarah yang mengupas tentang takdir dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kisah sahabat Nabi Muhammad yang terkenal, yaitu bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah mengalami masa hidup yang sulit sebelum memeluk Islam. Ketika dia bergabung dengan umat Islam dan tinggal di Masjid Nabawi, beliau pernah mengalami kesulitan ekonomi yang membuatnya sering kelaparan. Suatu hari Abu Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta petunjuk. Nabi memberikan saran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa rezeki. Abu Hurairah kemudian mengamalkan saran tersebut dengan tekun. Suatu malam saat dia kembali ke rumahnya, dia menemukan seorang pria yang memberinya makanan. Setelah memberi makanan itu kepada Abu Hurairah, pria tersebut pergi dan tidak tanpa memberitahu siapa dirinya. Esokan harinya, Abu Hurairah menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan bahwa pria yang memberinya makanan adalah malaikat yang Allah utus sebagai ujian dan karunia. Dengan doa rezeki yang tekun, Abu Hurairah diberi ujian dan diuji kesabaran, sekaligus diberi rezeki yang tidak terduga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mencerminkan keyakinan dalam takdir dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya berzikir dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, Abu Hurairah tetap tekun dan berzikir dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Dia terus menghadiri pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencatat hadis-hadis penting dan menyimak ilmu agama. Suatu hari Abu Hurairah mendapat tawaran pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan tambahan. Namun dalam menjalani pekerjaan tersebut, dia mengalami banyak kesulitan dan rintangan. Abu Hurairah kemudian mengingatkan dirinya sendiri tentang takdir dan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tekad dan kepasrahan kepadanya, Abu Hurairah melewati ujian tersebut
dengan kesabaran dan keteguhan hati. Pada akhirnya Allah memberikan keberkahan dalam usaha Abu Hurairah. Dia tidak hanya mendapatkan rezeki dari pekerjaannya, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang telah dia pelajari dan bagaimana dan berbagi kepada umat Islam. Kisah Abu Hurairah mengajarkan kita betapa pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima takdir dengan ikhlas, dan memperkuat keyakinan bahwa rezeki dan ujian hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah terus mengabdikan dirinya dalam melayani Islam dan Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan dan dedikasi diakui, dan beliau menjadi salah satu sahabat yang paling dihormati di komunitas muslim. Meskipun rezekinya yang diterima Abu Hurairah meningkat, ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan awal perjalanan hidupnya yang penuh ujian. Ketika ditanya tentang rahasia kesuksesannya, Abu Hurairah selalu menyatakan bahwa kunci utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal dan kesabaran. Beliau membagikan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran bahwa setiap ujian dan rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kunci meraihnya adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Abu Hurairah mencerminkan betapa pentingnya memiliki iman yang kokoh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Ia menjadi toladan bagi generasi setelahnya untuk tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana-rencana Allah yang maha bijaksana. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Abu Hurairah juga terus berkontribusi pada perkembangan Islam, tidak hanya sebagai seorang sahabat tetapi juga sebagai seorang ulama. Ia menjadi salah satu perawi hadis yang paling produktif dari generasinya. Abu Hurairah memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan terus menyebarkan ilmunya kepada umat. Selama kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, Abu Hurairah berperan aktif dalam memberikan nasihat dan bimbingan. Keterlibatannya dalam urusan umat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Pada akhir hayatnya, Abu Hurairah mewariskan warisan ilmu yang amat berharga. Generasi setelahnya terus menghormati dan mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkannya. Kesetiaan dan pengabdian Abu Hurairah kepada Islam menjadi bukti nyata bahwa takdir dan rezeki yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghantarkan hambanya pada jalan keberkahan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah sama-sama dengarkan dan telah sama-sama kita bahas. Semoga dengan riwayat cerita Abu Hurairah tadi bisa menjadi motivasi dan semangat hidup kita tentang menjalani hidup dan menyikapi tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi pada diri kita semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk senantiasa menerima atas segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan oleh Allah sebagai umat
yang bisa bermanfaat, khususnya buat diri kita pribadi dan keluarga kita, umumnya buat orang banyak. Sekian dulu video dari kami, kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat muslimah semuanya yang telah setia menonton channel kami ini. Mudah-mudahan kebaikan para sahabat semua Allah gantikan dengan yang lipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.